Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita membahas hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial. Artinya manusia selalu berhubungan secara timbal balik dengan manusia lainnya. Ya, jadi manusia itu makhluk sosial yang membutuhkan peran manusia yang lain. Karena itu, manusia hidup di dalam masyarakat dan menjadi bagian dari suatu masyarakat. Dalam kehidupannya, manusia harus menyadari akan martabat, harga diri, hak, dan kewajibannya. Setiap melaksanakan kewajiban, manusia akan mendapatkan hak. Hak dan kewajiban harus seimbang. Hak dan kewajiban yang seimbang akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormati. Nah, sekarang kita bahas kewajiban sebagai warga masyarakat, ya. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus diberikan atau dilaksanakan, ya, itu definisi dari kewajiban. Kewajiban banyak macamnya. Contohnya, kewajiban manusia sebagai warga masyarakat. Seperti apa? Contohnya, yakni yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, ya. Tempat tinggal lingkungan di rumah kita wajib untuk membersihkannya. Sudah menjadi kewajiban kita, ya. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal, ya. Kita harus menjaga ketenangan, ya. Ketertiban, apalagi misalkan ada tetangga kita yang dia sedang melaksanakan ibadah, ya. Maka kita harus membuat suasana menjadi tenang dan tertib. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang diadakan oleh masyarakat, misalkan seperti kerja bakti, ya, posyandu, kemudian pemilihan RT atau bakti sosial yang lain, ya. Kita hendaknya mengikuti tersebut. Yang keempat, menghormati dan menghargai tetangga dan warga masyarakat, ya. Kita sudah tahu bahwa kita tinggal di Indonesia, beraneka ragam, baik agama, suku, ya, budaya. Maka kita harus saling menghormati, ya, di lingkungan tempat tinggal kita, ya, tidak boleh mengejek, menghina, mengganggu ibadah agama orang lain, ya, sedang melaksanakan ibadah kita tidak boleh mengganggu, ya, dan yang lain sebagainya. Yang kelima, mengasihi dan saling membantu tetangga dan warga yang membutuhkan bantuan, ya. Misalkan ada tetangga kita yang sakit, ya, maka hendaknya kita jenguk, ya, kita bantu, ya. Atau misalkan ada tetangga kita, ya, dia mungkin miskin, ya, tidak mempunyai apa-apa. Suatu saat dia misalkan membutuhkan bantuan kita, misalkan membutuhkan kendaraan kita, ya, yang kita punya dan ingin meminjam, maka kita pinjamkan, ya, kita bantu, meskipun dia memiliki keyakinan atau berasal dari suku yang berbeda, tetap kita bantu. Atau kita bantu tetangga kita yang membutuhkan dengan material, ya, dengan uang, maksudnya dengan barang atau dengan moral, ya. Yang keenam, mematuhi aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat, ya. Pasti setiap daerah itu atau tempat memiliki aturan-aturan yang telah ditetapkan bersama, ya. Misalkan jam malam, jam keluar malam, ya. Pintu masuk gerbang misalkan dari jam 5 subuh sampai jam 10 sudah tutup. Nah, itu mesti kita hormati, kita patuhi peraturan tersebut. Yang ketujuh, menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggal, ya. Menjadikan bahwa lingkungan tempat tinggal kita itu aman dari gangguan. Yang kedelapan, berperan serta membangun dan meningkatkan kesejahteraan warga, ya. Kemudian, hak sebagai warga masyarakat apa saja? Oh ya, definisi dulu ya. Hak adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan menjadi wewenang seseorang, ya. Hak penting untuk dipenuhi sebab dapat memberikan kesejahteraan bagi manusia. Nah, sekarang kita bahas contohnya. Yang pertama, hak kita yang kita dapati yaitu hidup dengan tenang, aman dan damai, ya. Setiap orang pasti ingin mendapatkan hal tersebut, ya. Yang kedua, menjalankan ibadah dengan tenang sesuai keyakinan yang dimiliki. Pasti ya, setiap maksudnya setiap orang ketika beribadah pasti ingin
tenang ya ketika menjalankan ibadahnya. Yang ketiga, mendapat perlindungan hukum yang sama dengan warga lainnya, tidak pilih-pilih ya antara agama satu dengan yang lainnya ya, dalam hal hukum sama ya, baik yang miskin maupun yang kaya ya, baik suku yang satu dengan suku yang lain sama dalam perlindungan hukum, tidak ada perbedaan. Yang keempat, mendapat kesempatan untuk berpendapat dan berorganisasi ya, misalkan dalam suatu organisasi ya ada musyawarah, maka kalian boleh bebas berpendapat, masih masukan ya. Organisasi ya banyak, seperti kalian mengikuti kegiatan remaja di masjid atau karang taruna ya, atau organisasi yang lain ya. Organisasi masyarakat juga bisa ya. Yang kelima, dihargai dan dihormati warga lainnya. Jelas ya, pasti kita ingin dihargai dan dihormati oleh warga yang lain. Yang keenam, hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat ya. Hak kita itu, karena setelah kita melaksanakan kewajiban yang tadi, membersihkan lingkungan, pasti kita akan mendapatkan ya hasilnya, yaitu lingkungan yang bersih dan sehat. Yang ketujuh, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini hak kita ya. Kita mendapatkan pekerjaan sehingga kita mendapat penghidupan yang layak, punya tempat tinggal ya, kita bisa makan ya, kita punya pakaian. Itu merupakan penghidupan yang layak ya. Menggunakan sarana dan prasarana dalam masyarakat ya, menggunakan fasilitas umum ya, dan yang lain sebagainya. Kita itu hak kita ya, kita bisa menggunakan hal tersebut. Nah, sekarang tugasnya yaitu hak dan kewajiban sebagai warga sekolah ya. Kalian sebutkan haknya 3. Haknya apa sebagai warga sekolah dan kewajibannya apa ya di sekolah. Kalian sebutkan masing-masing 3. Jadi totalnya ada 6. Dan tugasnya berarti ada 2 ya. Tadi membuat pertanyaan pada video sebelumnya dan tugasnya ini. Ya, tidak banyak ya tugasnya ya. Mungkin itu saja materi dari Pak Indra. Syukran wa jazakumullah khairan. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat dipahami dengan sebaik mungkin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya.